Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan saat ini adalah 7 hal pengubah nasib. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7 tertulis, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dalam Alkitab tertulis kata nasib. Kita mengenal kata ini sebagai suatu keadaan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi manusia. Tetapi pengertian nasib menurut firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nasib tidaklah sama dengan takdir. Sebagai orang percaya, kita tidak percaya kepada takdir, tetapi kita mengetahui, memahami ada nasib, yaitu keadaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Namun sekali lagi, keadaan itu, nasib itu, bukannya tidak bisa dirubah, tetapi bisa mengalami perubahan. Dan ada satu hal penting yang perlu kita sadari dan ingat senantiasa serta imani bahwa Tuhan senantiasa punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Berikut ini adalah 7 hal pengubah nasib. Yang pertama adalah doa. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18 tertulis demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bila kehidupan saudara terasa begitu sulit, tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, saudara dapat berdoa kepada Tuhan untuk diri saudara. Saudara juga dapat berdoa untuk orang-orang di sekeliling saudara, mungkin untuk keluarga saudara yang sedang menderita. Doakan mereka, juga untuk teman-teman atau sahabat-sahabat saudara. Doakan mereka, sebab doa dapat mengubah keadaan kita. Yang kedua saudara, pertobatan. Dalam kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 10 tertulis, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bertobat dan berbalik dari dosa, kita dapat mengubah nasib kita. Keadaan yang buruk menjadi baik oleh karena pertobatan kita berkenan kepada Allah, dan Allah mengubahkan nasib atau keadaan kita menjadi semakin baik sesuai dengan rencana Allah yang mulia. Yang ketiga saudara, berusaha yang terbaik. Dalam Amsal 13 ayat yang keempat tertulis, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Mengapa orang rajin diberi kelimpahan? Karena ia berusaha dengan yang terbaik yang ia bisa. Sedangkan si pemalas tidak mendapatkan apa-apa oleh karena ia tidak bergerak, ia tidak berusaha, dia tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu saudara, jadilah rajin, berusahalah yang terbaik yang kita bisa, dan itu akan mengubah keadaan hidup kita. Yang keempat saudara, jangan diam saja. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-6, di situ tertulis kisah ada 4 orang yang sakit kusta berdiri di depan pintu gerbang kota Samaria. Ketika itu terjadi kelaparan di dalam kota oleh karena pengepungan oleh tentara Aram. Semua orang telah mengalami putus asa dan kehilangan harapan, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi 4 orang kusta ini mencapai suatu titik di mana mereka berpikir, daripada kita tidak berbuat apa-apa, lebih baik kita melakukan sesuatu supaya kita hidup. Dan oleh karena tindakan mereka, Tuhan membuat mereka mengalami pertolongan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdiam saja ketika keadaan menekan hidupmu, ketika kesulitan melanda. Lakukan sesuatu, lakukan dan serahkan kepada Tuhan. Lakukanlah bagian kita, dan Tuhan akan melakukan
apa yang menjadi bagiannya. Yang kelima, saudara, iman yang teguh. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat yang keenam tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang teguh, iman yang sungguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Sebab iman itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Iman itu akan membawa suatu perubahan. Berkali-kali Tuhan Yesus memberikan contoh teladan iman kepada para murid. Dan teladan iman itu Tuhan berikan juga kepada setiap kita yang hidup saat ini. Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Oleh karena itu saudara, milikilah iman. Percayalah sungguh kepada Tuhan. Dengan imanmu, engkau dapat mencapai perkara-perkara yang besar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Yang keenam saudara, waktu Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 tertulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada kalanya saudara kita sudah berdoa, kita memiliki iman yang teguh, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat, kita melakukan yang terbaik, tapi belum terjadi suatu perubahan dalam hidup kita. Ingat saudara, hal ini, yaitu waktu Tuhan. Nantikanlah Tuhan bekerja, sebab ada waktu Tuhan yang bukanlah waktu kita. Yang penting adalah kita senantiasa tekun, sabar, dan setia dalam setiap proses yang kita alami. Dan saatnya nanti, ketika waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Sama halnya seperti Yusuf yang selama 13 tahun diproses hingga akhirnya ia diangkat oleh Tuhan. Dalam 13 tahun itu, dia selalu setia dan menantikan Tuhan. Oleh karena itu saudara, nantikanlah Tuhan bekerja. Ingatlah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketujuh, kasih karunia. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 tertulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika itu Tuhan hendak memusnahkan, hendak membinasakan semua manusia karena dosa-dosa mereka. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Nuh, dan oleh karena Nuh, ia beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkannya adalah karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengubah nasib Nuh dari yang akan mengalami kebinasaan mendapatkan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan kasih karunia ini, kita juga perlu menyadari bahwa kita bisa mengubah nasib kekekalan kita apabila kita meresponi kasih karunia Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, responilah kasih karunia Allah dengan menerima anugerah penebusan dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara menerima Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka nasib kita diubahkan dari yang akan mengalami penghukuman menjadi mengalami pembebasan.
dari yang akan mengalami kebinasaan menjadi menerima kehidupan yang kekal. Demikianlah saudara, 7 hal pengubah nasib. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan ambillah tindakan agar nasib saudara mengalami nasib yang baik, keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan, keadaan yang dipenuhi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Semakin hari kita semakin diangkat dan kita senantiasa semakin disempurnakan, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapa surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.